Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan pembelajaran daring di kelas 6 semester 1. Mudah-mudahan anak-anak MI Negeri 1 Probolinggo Madrasah Juara tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang muatan IPA, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di sini yang akan kita pelajari yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif artinya terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan tepat di kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Nah, penyerbukan itu terjadi pada bunga karena alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu terdapat pada bunga. Nah, ini saya berikan bagian-bagian bunga. Ini adalah bagian-bagian bunga lengkap yang terdiri dari yang pertama adalah tangkai bunga. Apa fungsinya tangkai bunga? Tangkai bunga ini fungsinya adalah menghubungkan bunga dengan ranting atau batang. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga di sini fungsinya adalah melindungi bakal biji. Nah, melindungi bunga ketika dia masih kuncup. Yang melindungi adalah kelopak bunga. Yang kemudian yang ketiga ada mahkota. Mahkota ini fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga. Sehingga serangga seperti lebah, kemudian kupu-kupu mau hinggap di bunga yang nantinya akan membantu proses penyerbukan. Kemudian ada benang sari. Nah, benang sari ini di sini ada kepala sari, di mana di situ ada serbuk sarinya. Ini ada sel kelamin jantan. Kemudian ada putik. Ada putik, ada tangkai putik, kepala putik. Di sini adalah sel kelamin betina. Nah, proses penyerbukan di sini adalah jatuhnya serbuk sari tepat di kepala putik di sini. Itu bagian-bagian bunga. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yaitu yang pertama terjadinya peristiwa penyerbukan. Serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, serbuk sari jatuh di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan maka akan terjadi peristiwa pembuahan. Sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian pembuahan akan menghasilkan yang namanya zigot. Zigot akan tumbuh menjadi embrio, terus tumbuh menjadi tunas biji di dalam biji, kemudian biji berada di dalam buah. Setelah buahnya kita makan, bijinya kita tanam dan tumbuh tumbuhan baru dan seterusnya. Ini adalah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita berbicara masalah penyerbukan. Awal terjadinya pembuahan atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ada 4 macam penyerbukan pada tumbuhan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain, tapi bunga itu masih satu pohon. Nah, seperti itu.
masih satu pohon, tetapi jatuhnya di bunga lain serbuk sarinya. Kemudian ada penyerbukan silang, yaitu penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Nah, masih satu jenis. Contohnya pada jagung, padi, ya, yang bisa terbawa angin jatuh di kepala putik pohon yang lain. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis, masih satu famili. Contoh yang bisa di sini pada tanaman cabai dan tomat. Nah, bunga cabai serbuk sarinya terbawa angin jatuh pada kepala putik tanaman tomat, itu penyerbukan bastar. Kemudian penyerbukan berdasarkan sarananya, alatnya. Ada penyerbukan yang dibantu oleh binatang, disebut zoogami. Penyerbukan yang dibantu oleh angin disebut anemogami. Penyerbukan yang dibantu oleh air disebut hidrogami. Dan penyerbukan yang dibantu oleh manusia disebut antropogami. Nah, itu penyerbukan perkembangbiakan secara generatif melalui penyerbukan atau perkawinan pada tumbuhan. Nah, kita lanjutkan sekarang adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui proses penyerbukan, di mana individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi tanpa campur tangan manusia. Berarti di sini perkembangbiakannya tanpa campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan terjadi karena campur tangan manusia. Nah, sekarang kita akan pelajari satu-satu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah rizoma atau akar tinggal, di mana di sini batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Ini contohnya ada pada jahe, kencur, lengkuas, kunyit, temulawak. Itu contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya secara vegetatif alami melalui rizoma, akar tinggal atau disebut juga dengan rimpang. Yang kedua adalah umbi lapis. Nah, umbi yang berbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Ini pada bawang-bawangan. Ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Nah, ini disebut dengan umbi lapis. Kemudian ada umbi batang. Ya, umbi batang. Ini terjadi pada kentang. Ya. Terus ada umbi akar. Nah, umbi akar pada ketela pohon. Kemudian wortel. Tunas. Nah, ini tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Ada pisang, ada bambu, ada lidah buaya, ada tebu, ya. Kemudian tunas adventif. Nah, tunas adventif ini tunas yang timbul atau muncul di tempat yang tidak seharusnya. Ini misalnya pada ujung daun, itu tunas adventif. Ini pada tanaman cocor bebek. Kemudian geragih atau stolon, batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Kemudian pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Stroberi, ya. Pada tanaman stroberi, geragih atau stolon. Kemudian
ada spora. Nah, ini spora ini alat persebaran biji. Terjadi pada tanaman paku-pakuan, kemudian jamur dan lumut. Itu tadi perkembangbiakan vegetatif alami tanpa campur tangan manusia. Ada 8 ya. Silahkan anak-anak menghafalkan. Yang pertama tadi kita tahu adalah rizoma atau akar tinggal. Kemudian ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, kemudian ada tunas adventif, kemudian ada geragi atau stolon, dan yang terakhir adalah spora. Nah, yang berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Di sini melalui campur tangan manusia. Yang pertama kita tahu dan sering kita lihat di rumah adalah dengan cara mencangkok. Nah, mencangkok contohnya seperti ini tata caranya. Kemudian yang kedua adalah okulasi. Ya, salah satu cara berbanyak tumbuhan dengan cara menempel sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lainnya dari batang bawah sehingga bersatu menjadi tanaman yang baru. Nah, ini okulasi. Menempel. Nah, jadi muncul batang baru. Ini mengenten atau menyambung. Menyambungkan atau menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Kemudian ada stek. Ada stek daun, ada stek batang. Nah, ini stek batang. Pada singkong bisa, kemudian bougainville bisa, mawar juga bisa dilakukan stek batang. Merunduk. Nah, ini merunduk, membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah sehingga nanti akan muncul tanaman baru. Nih, merunduk. Nah, itu adalah beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi bisa kalian pelajari lagi, dan untuk berlatih kalian mengisi beberapa pertanyaan yang sudah Ustaz siapkan. Pertanyaannya ditulis di buku tulis, kemudian dijawab dan dikirim melalui WA-nya Ustaz. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.